Halo semuanya, welcome back to my channel, Apriliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Ningsi dengan NPM 121020283 dari kelas reguler sore Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Human Capital dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi, apa sih human capital itu sendiri? Human capital adalah modal manusia yang mencakup pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Menurut Gaspers tahun 2012, Human Capital Management dikenal sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 komponen modal manusia. Yang pertama ada individual capability yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu actual ability dan potential ability. Actual ability yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar atau achievement atau prestasi yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Potential ability yaitu aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Yang kedua ada individual motivasi yang berarti yaitu dorongan dalam diri seorang untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi. Yang ketiga ada the organization climate, yaitu budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Selanjutnya ada work group effectiveness atau efektivitas tim kerja yang didasarkan pada 2 hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim, yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan sistem penghargaan. Manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengarah, pemotivasi, Pengorganisasi dan pengendalian. Dalam Human Capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Yang pertama ada standar kualitas, yang berarti kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Kedua ada konsep human capital, yang berarti modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan. Selanjutnya penempatan sumber daya manusia, yang berarti penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Yang terakhir yaitu investasi SDM, investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Mempersiapkan generasi emas, gold generation, artinya anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Di sini dijelaskan bakat attitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau memungkinkan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta perlu disediakan strategi dan fasilitas agar dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, berguna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Human capital dan manajemen. Pertama dijelaskan sumber daya manusia.
membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu tersendiri. Kedua, sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya ada investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya, variabel penting sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Selanjutnya, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Jadi, sifat sumber daya manusia itu selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka dari itu, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat. Dari pandangan di atas, ditegaskan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan di Indonesia yaitu orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengembangkan hubungan kerjasama tim yang lebih solid. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi human capital dan manajemen, yaitu modal manusia yang berkualitas dan unggul. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Tunggu video aku selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini.